Oke bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya. Rahasia dibalik head yang halus ya, tak sebutkan rahasianya ya. Khususnya untuk yang biasa beli noken di TRT, nanti pasti akan saya kirim link video ini ya, supaya waktu pemasangan biar sekalian. Untuk kali ini saya sebutkan sekalian ya, orderan head. Harap disimak ya, nanti prosesnya ini jangan sampai terlewatkan. Ini saya sebutkan ini dulu ya. Orderan head dari Mas apa ini, Mas Kilby dari Sidoarjo ya. Head klep standar tiger rasa besar ya. Jadi untuk spek langkah 70, piston 70, klepnya pakai standar. Kubas squeeze-nya sekian. Untuk bagian sini yang besar sudah saya tutup ya, supaya untuk piston maksimal 71 masih bisa lah. Ini untuk lubangan baju untuk ini batu ancer sudah saya geser lagi ya, supaya bisa pakai untuk piston maksimal dengan kondisi ancer standar, ukuran klep standar. Jadi maksimalnya bisa di langkah 70, piston 71. Untuk hasil porting ini enggak ada yang istimewa, biasa saja untuk kebutuhan harian touring ya. Nah, buat yang minat order head seperti ini, buat yang tanya-tanya harga mas, harganya berapa, 1.200.000 ya, dapat head kosongan sama klep, sudah disekur, sudah diporting, sudah dibubut, sudah dikubah, sudah di squeeze. Jadi tinggal pasang. Mas kok mahal? Silakan buat sendiri, karena ini kayak bos klep semua sudah ganti baru ya. Jadi head yang kita pakai bahan itu head baru, head copotan ya, head copotan dengan kondisi yang terutama baut-bautnya masih utuh. Kalau ada yang dol kita revisi. Kalau bos klepnya, terutama bos klep sama klep yang pasti ganti biasanya. Juarang kalau nggak ganti. Kalau nggak ganti bos klepnya masih utuh, klep masih bagus, itu lagi hoki ya. Kebanyakan 80% pasti ganti untuk bos klep dan klep. Jadi nggak asal jual head copotan gitu, nggak, sudah direkondisikan ya seperti ini. Jadi tinggal pasang intinya, biar nggak ribet. Terus solusi untuk headmu yang kasar, order seperti ini saja. Untuk headmu yang nggak enak atau bekas karya orang di luar sana sudah nggak tertolong, biar nggak ribet, order head seperti ini saja, enak tinggal pasang. Oke, lanjut untuk bagian pen templar ya. Pen templar ini jadi ini tutor gampangnya ya. Jadi sediakan ini plat besi bekas kaleng, entah karbu cleaner atau apa yang lain, yang bagian bulat ini biasanya 2-3 biji. Ini nanti dimasukkan, ini buatnya gampang ya, tinggal digunting bulat seukuran pen templar ini. Kalau saya ada alat potongnya sendiri, kita punya alat potongnya sendiri, pakai pen templar ini yang dibubut supaya untuk gampang waktu pelubangan. Jadi untuk plat ini biasanya 2-3 biji, tergantung oblaknya atau spelengnya pen ini. Ini nanti dimasukkan ke dalam sini, terus yang bagian templar ini nanti dikasih ring seperti ini ya, supaya templarnya nggak goyang kanan kiri. Untuk plat 3 biji ini fungsinya supaya untuk menahan pen templar supaya nggak gerak kanan kiri. Nanti untuk kancingan yang ini tetap dipasang standar saja, nggak perlu digepeng-gepengkan ya, nggak perlu gepeng-gepengkan, dipasang standar saja sudah cukup. Ayo Bud, pasang Bud. Jadi untuk pemasangan kurang lebih seperti ini ya nanti. Nah, di bagong ini guntingi ketipisen nih. Iki wis no pasang. Sampun. Jadi untuk lubang itu dipasang itu tadi ya, yang plat bulat ini, supaya pen templarnya ini enggak gerak kanan dan kiri. Next project nanti TRT akan buat pen templar ini yang versi sepan ya. Jadi pemasangan seperti kayak Yamaha, pen templarnya pakai sistem di tracker ya. Karena penyakit kasar di engine erek itu di sini, hanya di sini, khususnya yang pakai noken as racing lift tinggi ya. Kalau noken as standar nggak pengaruh. Kalau yang pakai noken lift tinggi pasti ada kasar lah. Jadi untuk pemasangan ring ini
memang perlu sedikit effort. Nah, biar tak jelaskan ya, untuk ring ini sedikit berbeda ya. Ini ring tipis, bahannya pakai kaleng minuman entah larutan, Nescafe atau C1000, akan ada ya yang kaleng. Jadi ini dia lebih tipis. Kalau karbu cleaner dia nggak masuk, kurang tipis. Jadi ini tipis banget. Kepunyaan minuman kaleng. Jadi beli minuman kaleng, minumannya diminum, sisa kalengnya jangan dibuang, dibuat ganjal seperti ini. Manfaatkan apa yang ada dan mudah didapat ya. Nah itu untuk pemasangan seperti itu, memang agak ribet, tapi percayalah nanti tak jamin halus untuk bagian head. Tapi tergantung juga ya, ada juga Topikop yang sudah parah, sudah nggak bisa tertolong. Jadi nggak semua bisa sembuh, tapi setidaknya kita sudah berupaya. Jadi kalau Topikop rumah pen templarnya ini sudah oblak parah, sudah nggak tertolong, tetap masih ada sedikit bunyi-bunyi kasar nanti. Nah jadi pemasangan seperti itu, pen, pelatuk templar, ringnya itu dipaskan lah. Yang agak ribet ngepaskan ringnya itu karena celahnya memang mepet atau press. Nanti templarnya geraknya agak berat nggak apa-apa, yang penting masih bisa gerak naik turun aman. Kalau ada yang tanya, mas apa nggak ceket, aman, yang penting perklepnya yang mumpuni masih aman, nggak mungkin ceket juga. Karena ring itu nanti terkena gesek, pasti lama kelamaan pasti akan tipis juga, pasti akan berkurang. Nah jadi untuk pemasangannya itu memang harus sedikit lebih telaten ya. Nah seperti itu. Jadi dibalik mesin yang harus dari TRT ya, ini memang harus sedikit effort, ribet sedikit nggak masalah, yang penting hasil pasti ya. Jangan tiru-tiru di gedrip, di battle itu jangan, malah merusak. Untuk besok nunggu kita lagi longgar ya. Jadi ini nanti pen ini akan kita buat model Yamaha. Di sini nanti akan entah kita corlas, mungkin kita corlas, nanti kita grinding ulang. Alat grindingnya saya lagi buat jignya ya. Jadi untuk penggrindingan supaya hasilnya bisa nol. Jadi bagian sini, yang bagian sebelah sini ini nanti akan saya corlas full, nanti saya nolkan, saya grinding pakai batu ginik seperti ngecam noken as itu, supaya hasilnya bisa nol. Karena kalau nggak nol ya percuma juga. Jadi harus center. Jadi nanti pemasangannya digetok atau digetok pakai palu, nanti pencopotan waktu pengen melepas templar atau ganti templar di tracker kayak Yamaha supaya lebih cepat. Ini project dari kemarin belum sempat karena masih repot dengan kerjaan di bengkel ya. Besok kita buatkan sendiri jig khusus untuk grinding ini. Jadi setelah dipopok las, nanti akan kita grinding pakai batu ginik seperti ngecam noken asli, hasilnya biar lebih presisi. Nah yang ribet memang seperti itu. Jadi proses mengepaskan ke lubang itu nggak bisa ngasal, harus pas. Karena spelengnya memang tipis banget ya. Jadi dari beberapa headset yang kita tangani memang sembuhnya pakai metode seperti ini, betul ringi. Nah jika ring ini masuknya susah, bisa digepengkan seperti ini. Cari permukaan datar, entah di keramik atau di besi. Kalau bisa yang datar, digepengkan pakai palu seperti ini supaya dia rata, masuknya lebih gampang. Nih kita coba lagi.
wis pasang ring. Nah itu sudah terpasang pakai ring yang lain. Nah ringnya sudah terpasang ya. Nah ini nanti dia geraknya seperti ini, agak sedikit seret tapi nggak apa-apa, aman. Yang penting dia nggak oblak kanan kiri. Yang bikin kasar itu biasanya oblak kanan kiri ini. Nah jadi untuk si Templar ini dia nggak oblak kanan kiri, ganti yang bagian satunya. Disimak video dari awal sampai akhir ya, biar nanti tidak banyak tanya. Nah, untuk yang plat bulat itu 2-3 biji, saya pakai 3 biasanya biar rapat sekali ya, nanti biar ini yang bekerja, nggak perlu digepeng-gepengkan. Nah, setelah masuk untuk pentokan pen Templar ini, pen Templarnya supaya mentok ke sana, baru pasang Templar sama ring pen. Seperti itu, baru ring. Nah dari situ paham ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Ilmu yang di tempat lain nggak dibagikan, di sini pasti kita bagikan ya. Jika nggak pas dilepas lagi, nggak pas ganti ring. Jadi kalau anak-anak waktu buat ring ini biasanya langsung saya suruh buat banyak. Jadi waktu pemasangan Templar ini langsung kasih ring semua tanpa kecuali, semua pasti kita ganjal ring seperti itu. Memang penyakitnya di sini untuk air gitu yang kasar-kasar. Nah seperti itu, yang memang ribet yaitu mengepaskan posisi ringnya. Nah ini real tanpa settingan ya, nggak kita cepetkan, nggak kita edit biar bosen yang lihat. Ini metode dari dulu yang selalu kita terapkan di mesin-mesin erek ya. Nah kalau dia sudah pas harusnya masuknya enak, kalau nggak pas diulang lagi lah, itu belum pas. Nah, memang terlihat ribet ya, tapi nanti kalau sudah tahu hasilnya pasti nggak ada yang bilang ribet. Ya kurang lebih seperti itu ya, jadi silakan dicoba sendiri. Putra Ben ini umek ambek iki. Kalau kondisi tapi headnya masih lumayan bagus, memang seperti itu sepan. Tapi meskipun sepan pun paksakan saja ya, usahakan ring itu tetap dikasih supaya halus. Oke, nanti selebihnya untuk pemasangan ini biasa seperti standar, langsung dipaksakan dipasang gitu aja.